Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan gua di game Idle RPG, yang mana kita mau update ya, mau update di game ini, game karya anak bangsa. Nah, kali ini gua mau ngerekomendasikan line up kalian ya. Nah, kita bahas line up yang mau kalian build buat kedepannya, yang berguna buat PVP sama ini ya, buat monster. Kita langsung masuk ke ini aja ya, ke hero, ke codex. Nah, kita bahas dari fraksi cahaya dulu. Kalian kalau mau build fraksi cahaya, kalian wajib yang ke satu, kalian harus build The Tengu hunter's dulu nih. joy comes from the fear of his prey. Ini Tengu ini berguna banget di skill-skillnya sama pasif, sama eksklusif item buat Tengu ya. Ini kita bahas dari skillnya dulu. Skillnya itu Dazzling Sunlight. Ini memberikan 60% spell damage ke satu kolom musuh. Ini buat basicnya. Nah, ini buat ulti. Buat ulti Fire's Blow. Ini memberikan 212% spell damage ke dua musuh dengan persentase HP terendah dan melakukan satu basic attack tambahan. Jadi serangan ini tidak menambahkan energi atau mengaktifkan skill. Nah, ini tuh enggak. Jadi kalau dia nyekill, dia enggak nambahin energi gitu. Yang basicnya, tapi yang basic attacknya. Nah, yang apa? Yang basic attack tambahannya yang terakhir tuh, itu enggak nambahin energi. Nah, jadi kalau dia udah nyekil, sekali lagi nyekil, jadi bisa double gitu. Nah, kita bahas di sini ya, di basic-basicnya kita lihat sampai bintang 10. Nah, bintang 1 itu cuma nambahin 300. Ini ke 6 star. 6 star itu langsung ya, serangan pada giliran pertama akan kritikal. Nah, pasti dia kalau serangan pertama ulti itu pasti kritikal dia. 9 star nih, 9 star aktivasi setelah membunuh target, langsung memulihkan 2 energi. Nah, jadi kalau sekali skill dia membunuh musuh, otomatis dia nambahin 2 energi gitu. Nah, di bintang 10, setiap setelah mengaktifkan skill, meningkatkan skill damage diri sendiri 50%. Efek ini stack berulang, jadi bisa di stack berulang-ulang kali gitu. Melakukan basic attack, kecuali basic attack tambahan akan menghapus bonus damage ini. Nah, jadi dari skill ditambah pasif skill bintang 10 ini, dia bisa skill terus menerus gitu. Aktivasi setelah mengaktifkan skill, meningkatkan skill damage diri sebesar, ya bisa aktif skill terus menerus. Jadi bisa satu skill ulti, basic attack tambahan 2 kali, berarti tambah ini ulti lagi sekali, tambahan basic attack lagi sekali, 3 kali. Nah, berarti 3 kali attack. Tambah ini ya, tambah eksklusif buat Tengunya. Nah, setelah membunuh target, gunakan skill satu ini sekali lagi, memberikan 90% kedua musuh dengan HP terendah, tidak ada kemampuan yang dipicu. Nah, ini juga memadai banget ya. Jadi dari skill, item, eksklusif Tengu ini jadi berkesinambung gitu. Nah, kita eksklusif talentnya lihat ya. Eksklusif talent bintang 5
bukan bintang 5. Level 5 itu aktivasi attack 10. Jadi setiap 5 level itu kita dapat, jadi talentnya itu berubah-berubah gitu. Dari level 5 itu aktivasi attack. Jadi yang bintang 10 HP. Nah, jadi eksklusif talentnya ini ada di level 25 nih, ngaktifin ininya. Ngaktifin skill eksklusifnya. Level 25 itu setelah membunuh target gunakan skill ini satu kali lagi. Nah, loh, berarti Tengu bisa terus-terusan skill kalau begini. Udah dari ultinya, dari skillnya ya kan, dia ulti, basic attack, terus basic attack lagi dari talent, terus basic attack lagi dari pasif, terus dari eksklusif item ini satu kali bisa 5 kali kalau nggak salah ya, bisa 5 kali berarti. Wah, OP banget ini hero. Wah, udah GG Wepret dah, udah GG WP, GG nih, GG sumpah. Nah, jadi hero yang wajib kalian build buat kedepannya, buat jangka panjang, buat PvP, buat PvI juga ini guna banget nih. Soalnya dia damage-nya pasti gede dan basic attack sama skillnya terus menerus gitu. Terus kita lanjut di praksi cahaya. Kalian buat healernya bisa ini Love ya, and hate can only be expressed Machan. through impact. Malchan hit. Nah, kalian bisa dia ya. Ini kita bahas dari skillnya. Love Song heal hero dengan HP terendah sebesar 103% dari attack. Lumayan. Memulihkan 3 unit sekutu dengan HP terendah sebesar 175 attack persen. Wah, lumayan juga. Ini belum ada yang wah banget sih. Ini kita lihat di ininya ya, di talentnya. Di talent bintang 6 aktivasi menyembuhkan 3 star sekutu dengan HP terendah sebanyak 16%. Berarti 100 berapa tadi? 100 berapa persen tambah 16%. Berarti jadi 100 berapa persen gitu. Terus di 9 star aktivasi memberikan 1 energi setelah mengaktifkan skill. Nah, jadi kalian kalau kalian aktifin skill ulti nih, kalian ngeheal, berarti kalian nambah 1 energi gitu. Nah, di bintang 10 star aktivasi heal 3 target sekutu HP terendah untuk 20% dari damage langsung yang diterima. Nah, berarti lu ditambah tadi tambah 24% tambah yang tadi. Bukan dah. Ntar dulu. Heal 3 target sekutu dengan HP terendah untuk 20% dari damage langsung yang diterima. Oh. Jadi dia kalau di attack, lu setiap kali di attack berarti ngeheal aliansi lu gitu. Jadi kalian di attack berapa persen attack, misal 100.000. Nah, 100.000 dari 24%-nya berapa gitu. Nah, itu masuk ke 3 hero kalian. Nah, gitu. Next ya, lanjut kita bahas di eksklusif ini ya, eksklusif buat Malchan. Kita langsung di 25 aja ya. Di level 25 kita lihat. Level 25 heal dari skill tambah 25%. Wah. Jadi pokoknya ini nggak ada attack-attackan. Ini basic attack juga kecil banget. Ini heal pure heal ya. Jadi nggak ada ngasih silent, bukan silent, seal, nggak ada ini. Jadi ini pure
lu ngasih heal. Kalau lu di attack berarti nambah regen tim lu gitu. Ini pure heal. Oke. Ini Melchan ya. Next kita lanjut. Lu buat tankernya di si cahaya itu lu bawa Athena sih. We do Itu not savor Athena. killing Ini in a Athena war. ini We heal and protect. lumayan juga. Ini kita bahas dari skill. Basic attack memberikan 90% physical damage ke satu musuh. Ya biasa banget lah. Skillnya Please Chen memberikan 223% damage ke damage AOE dan mengubah 30% skill damage menjadi 30. Berarti dia makin gede attack-nya, makin gede heal yang diterima gitu. Buat skillnya lumayan sih. Gedein HP, gedein attack. Wah GG sih. Ini kita lihat ya. Di Hero Talent bintang 6 aktivasi memantulkan 50% damage yang dari skill atau basic attack yang kepada penyerang. Wah, berarti jatuhnya dia itu main reflect damage ya. Reflect damage tapi ke satu hero doang. Jadi kalau dia diserang musuh, reflect damage-nya ke penyerangnya itu. Sorry ya kalau salah. Harusnya sih gitu. Terus di bintang 9-nya bonus HP 30%. Nah, kalau mau makin gede reflect damage-nya, lu HP-nya gedein terus. Gitu. Lu build di agility-nya. Lu gedein HP-nya, barulah reflect damage-nya pasti sakit gitu. 100 star aktivasi memantulkan 80% dari skill atau basic attack langsung kembali ke penyerang. Nah, ini dia. Star aktivasi memantulkan 80% dari damage skill atau basic attack langsung kembali ke penyerang. Wah, 80%. Berarti dia kalau HP-nya 100, lu serang habis 90% misal, berarti musuh tinggal 70% lagi. Bukan 70%, tinggal 30%, 60% lah. Udah setengahnya. Udah habis nyawanya. Ini kalau kalian buat ini ya, buat main tank. Kalau menurut gue sih bagus ini. OP sih. Oh iya, di sini juga reflect damage leech. Oh, iya. Next ya, buat di line up kalian boleh bawa ini nih. Ini Loki ini bagus nih. Tahu gua nih, Invisible Aura. Nah, kalian lihat skillnya. Glare ini biasa aja sih. Ini skillnya memberikan 333 spell damage ke musuh di baris belakang dan memulihkan 1 energi. Ini biasa aja sih. Ini kita langsung ke talentnya ya. Di talentnya itu di bintang 6-nya aktivasi setelah mengaktifkan skill memberikan hero sekutu dengan HP terendah invisible cell yang pertahanan selama 2 giliran. Nah, ini nih yang invisible shield ini yang nggak bisa diserang sama musuh gitu. Meskipun damage-nya segede apapun, invisible ini tuh nggak ini ya. Dia termasuk hero support berarti. Hero support. Nah, 9 skill star aktivasi semua hero dalam tim bonus 20%. Ini GGWP nih buat ningkatin skill tim kalian. Buat ningkatin attack tim kalian. Berarti nih cocok nih buat PvE, buat PvP juga cocok. Ini jadi buffer nih, orang-orang hero buffer gitu. Buat ngebuff nih. 10 star aktivasi memberikan 1 energi kepada semua rekan satu tim setelah mengaktifkan skill tuh. Berarti setiap dia skill ya, bukan basic. Setiap dia skill itu nambahin 1 energi.
buat semua sekutu, semua rekan satu tim. Berarti semuanya kebagian satu energi. Nah, jika kalau di tim kalian yang skillnya yang terus nambahin energi bisa ulti terus gitu. Setiap giliran pasti ulti, nggak basic. Next, buat di eksklusif item crit rate semua hero 20%. 2 level 25 plus 25 diaktifkan. Berarti jadi 45% crit semua hero. Wah, kita lihat ya. 25 aktivasi skill rate semua hero. 20%. Buset. Serius. Ini gimana ya maksudnya? Ini plus 25 diaktifkan apa plus 5 ya? Oh, enggak. Maksudnya ini bukan 45%, tetap 20%. Jadi crit rate semua hero ini aktif kalau di plus 25 gitu. Crit rate semua hero 20%. Wah, udah cocok ini buffer. Gue bilang buffer ini, hero buffer. Support jatuhnya ini. Loki ini support. Nah, boleh kalian bawa Loki ya. Loki ini berarti berguna buat invisible-nya sama nambahin crit damage 20% ke semua hero. Wah, GG sih. Jadi damage kalian itu bisa maksimal. Nah, next itu udah 3 ya berarti. Tengu, terus Athena sama Loki. Nah, kalian kalau mau main silent kalian bisa bawa Minerva. Nah, Minerva ini buat main silent ya, biar musuh nggak nyekil gitu. Bisa pakai ini, cuman basic doang. Nah, skillnya itu memberikan 163% spell damage ke musuh baris depan dengan 40% peluang untuk menyembuhkan silent selama 1 giliran. Nah, kita langsung bahas di talent hero-nya. Talent hero 6 star, aktivasi memberikan 1 energi setelah mengaktifkan skill. Nah, jadi setiap dia skill ngaktifin 1 energi. Nah, di bintang 9 star, aktivasi memberikan skill memberikan silent meningkatkan ke 65%. Nah, jadi kalau udah bintang 9, 65% itu udah pasti. Setahu gua dia udah pasti pokoknya. Bisa 3-3-nya kena silent. Di bintang 10-nya secara terdapat 30% peluang mengaktifkan skill tanpa mengonsumsi energi. Buset. GG berarti 30% enggak bisa ulti tapi nggak punya energi gitu. Edan. Terus kena silent lagi abis itu ya kan, dia 65% loh kalau udah bintang 9, bintang 10 ya kan. Nah, kita lanjut bahas eksklusif itemnya. Eksklusif item memberikan 1 energi setelah mengeluarkan skill. Aktivasi memberikan 1 energi setelah mengeluarkan. Nggak terlalu OP sih kalau menurut gua. Jadi mungkin dari skill nyekill dia plus 1 jadi 2 energi mungkin ya. Gua nggak tahu juga. Itu kalau kalian mau main control hero ya. Control hero mau silent gitu buat di arena tuh. Buat di PVP lumayan. Terus kalian kalau mau main kontrol lagi kalian wajib nih bawa ini. Cuman setahu gua hero ini susah banget ya, Aislinn ini. Ngeselin hero-nya. Nih, di langsung basic attack-nya itu memberikan 47% spell ke musuh bagian belakang. Jadi nih ke musuh bagian belakang kalian nih. Memberikan nih skillnya nih. Memberikan 97% spell damage ke semua musuh ketika menyerang atau diserang. Di giliran pertama terdapat 80% peluang untuk freeze target menyerang. Peluang untuk oh, ini kalau kalian mau main kontrol. Pokoknya
kalian di PVP wajib nih bawa dia terus bawa Minerva, This country. terus satu lagi kalian Every being is gone in a flash. energi regen enggak. Kita dulu. Kita bahas Aislinn lagi ya. The world Aislinn, I kita lihat remember di was always Hero covered in Talent-nya. Hero Talent snow. kemungkinan freeze aktif di giliran pertama meningkat menjadi 90%. Buset, 90%, bayangin. Hedan. Terus di bintang 9-nya 9 star aktivasi mendapatkan 1 hero persen damage untuk setiap stack freeze yang ditimbulkan. Efek ini bertahan hingga akhir pertempuran. Buset, bisa di stack sampai akhir pertempuran loh, bayangin. Gila. Bintang 10-nya aktivasi mengurangi energi target sebesar 1 setelah mengaktifkan skill. Wah, udah menyetun, di freeze ya kan, di freeze. Terus setiap dari freeze-nya itu setiap stack freeze-nya 1% gitu yang ditimbulkan. Efek ini bertahan hingga akhir pertempuran. Berarti dia ngurangin gitu ya. Oh, atau enggak dia nambah damage gitu setiap dia skill, dia nambah 1% sampai akhir pertandingan. Kalau lama makin gede makin damage-nya. Nah, next buat eksklusif itemnya ya. Eksklusif itemnya meningkatkan durasi freeze dari 1 giliran menjadi 2 giliran. Buset, gila. Peluang untuk mengaktifkan berkurang sebesar, wah, edan anjir. Ini kalau main kontrol kalian wajib udah bawa Aislinn ya, bawa Aislinn sama Minerva. Ya udah di silent, di freeze juga gitu. Peluang untuk mengaktifkan berkurang sebesar 0,3 setiap giliran. Coba kita lihat. Plus 25 aktivasi meningkatkan durasi freeze dari 1 giliran menjadi 2 giliran. Peluang untuk mengaktifkan, wah, GG. Silent 1. Terus jadi silent itu bagian depan, dia ke bagian belakang. Berarti yang di freeze itu bagian belakang, yang di silent bagian depan. Wah, udah nggak bisa ulti musuh. Cuman cepet-cepetan speed ya, siapa dulu yang nyepid gitu. Kita next ya. Kita udah bahas siapa tadi, Tengu, Loki, nih Aislinn, Minerva. Udah 1 2 3 4. Berarti 2 hero lagi. Udah 5 ya sama Melchan. Udah 5. Berarti 1 hero lagi. 1 hero lagi kalian boleh sih up di Santa ini AOE ya, terus jadi ke semua hero gitu. Ini guna buat PvE, buat stake. Kalian butuh dia sih. Butuh dia kalau menurut gua. Dia itu di skillnya itu memberikan target berkurang damage meningkat sebesar 15%. Jadi 97% itu ke semua musuh gitu. Meningkatkan sebesar 1 target berkurang. Setiap 1 target yang berkurang damage meningkat sebesar 15%. Setiap ada yang mati berarti nambah 15%. 2 target berarti 30% gitu damage-nya. Nah, kita lihat di aktivasi star ya. 6 star itu setelah memburu target langsung memulihkan 2 energi. Berarti pulih 2 energi nih. 7 starnya hero dalam tier red doang. 9 star diaktifkan skill damage 30%. Nambah lagi damage-nya. 10 star aktifasi setelah beraksi memulihkan 2 energi. Berarti bisa jadi 4 nih. Kalian kalau bunuh target nambah 2, terus setelah beraksi memulihkan 2 energi. Berarti kalian beraksi nyekill tambah 2 plus 2 kalau membunuh target gitu. Jadi 4. Minimal tuh 4 kalian dapat ininya. Nah, kita di eksklusif itemnya, eksklusif item
Level 25, aktivasi setelah mengaktifkan skill, ada peluang 40% untuk mengaktifkannya sekali lagi. Berarti dia udah nyekil, udah skill lagi itu sekali lagi. Lumayan sih buat AOE ya. Buat ngeburst. Bagus juga ini. Nah, menurut gue sih jadi kalau buat PvE lu wajib bawa Tengu, Santa, Melchen. Kalau kalian nggak dapat Eslin, kalian Minerva boleh. Terus Loki buat attack, buat buffer ya. Buat buffer, terus Athena buat tank. Nah, sama satu lagi sih, kalau kalian nggak ada Aislinn, kalian boleh bawa siapa nih, Azazel ya, atau dia nih, I can see it's ini not buat former stun nih, glory, but a long forgotten Crystal truth. apa ya, gue bacanya This susah country banget. waste. I can see it's not former glory, but a long forgotten truth. Kusjalkot. Ini skillnya itu kan memberikan 20 ke satu kolom musuh dengan 20%, 40% peluang stun musuh mereka. Nah, kalau kalian itu nggak ada Aislinn, kalian boleh bawa dia sama Minerva kalau mau main kontrol. Sebelum aktivasi kesempatan skill, tapi dia nggak bisa di ini ya, nggak bisa di Awaken ntarnya. Dia nggak ada ini Awaken, dia nggak ada tambahan. Cuman worth it juga sih kalau kalian mau main kontrol nih, bawa dia sama Minerva, apalagi tiga-tiganya sama Aislinn. GG dah, udah main stun tuh. Kita lihat di eksklusifnya, aktivasi ketika terbunuh terdapat 100% peluang untuk stun pembunuh. Jadi ini cocok simpan di depan sih, dijadiin tanker dia sama Minerva skill pertama, terus skill kedua dia, terus skill ketiga itu bisa siapa ya, yang tank itu siapa, Athena. Keempat, kelima, keenam itu hitter sama buffer healer. Boleh sih ini kalau kalian mau main stun. Nah, jadi di praksi cahaya, kalian itu kalau mau ini wajib bawa line up-nya itu Santa buat burst damage, buat AOE-nya ya, Athena buat tank, Loki buat buffer, Melchan buat heal, Tengu buat hitter nih, Minerva buat kontrol, Minerva, Quetzalcoatl atau Aislinn. Nah, itu di praksi cahaya ya. Nah, buat praksi pohon ini ntar kita lanjut di next video ya. Ini untuk video kali ini kita cukupkan sampai di sini aja. Semoga videonya bermanfaat. Semoga membantu ke kalian yang mau build hero ya, khususnya di praksi cahaya. Jadi sekali lagi buat kesimpulannya, kalian boleh, ini hero berguna buat PvE sama PvP juga. Jadi kalian boleh bawa Santa, nggak apa-apa sih Santa nggak dibawa juga. Kalian up yang lain, Melchan, Artemis, Minerva, Athena, Loki. Buat hitternya yang wajib itu Tengu. Ini yang wajib itu Tengu. The hunter's joy Kalian comes from wajib the build dia pokoknya. Tengu sama Loki. Tengu, Loki, buat tanknya Athena, Melchan, Minerva, Santa nggak apa-apa ada pokoknya.
Nah, jadi videonya cukup sekian ya. Semoga kalian terhibur, semoga kalian semoga gua membantu kalian ya, maksudnya. Cuma kalau keterangan gua ada yang melenceng gitu, tolong di komentar ya, dikasih tahu, soalnya kita juga lagi sambil belajar juga nih. Nah, gitu mungkin sekian ya videonya. Cukup sampai di sini. Buat next video kita bahas rekomendasi line up di praksi yang pohon ini ya, apa ya namanya? Gue lupa lagi. Nah, di praksi ini ya. Ntar kita bahas di next video. Oke. Cukupkan di sini aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.